Oke, selanjutnya itu tadi kita lihat ya, cara kan ada 4 tahap nih. Ada 4 tahap. Saya tadi mulainya dari hasil simulasi, bagaimana mengeluarkan hasil simulasi kalau simulasinya sudah selesai. Sekarang kita loncat lagi ke mulai dari awal, tahap persiapan geometri, meshing, dan setup simulasi. Jadi teman-teman lihat ya, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ini adalah part assembly ya. Yang perlu teman-teman ingat, kalau teman-teman mau mensimulasikan sebuah misalnya turbin atau impeller, rekomendasi saya pastikan seluruh komponen ini bukan hasil assembly, jadi bukan part yang berbeda-beda. Karena kalau part yang berbeda-beda ini sangat rawan terjadi error ya. Jadi biar kita aman ya, kita harus gambar semua part ini secara manual. Jadi harus dalam bentuk file part, bukan file assembly, khusus untuk impellernya. Jadi saya mulai ya dari gambar bagaimana saya membuat gambar yang awalnya file assembly, saya gambar lagi menjadi cuman file part ya. Di sini saya menggunakan software Inventor karena lebih terbiasa dengan interface di Inventor. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini adalah file part IPT, Inventor part. Jadi ini bukan file assembly. Nah, untuk melakukan simulasi, rekomendasi saya teman-teman menggunakan file part, bukan file assembly. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur punya part yang assembly, berarti teman-teman harus memulai dari awal cara menggambar impellernya. Di sini saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara menggambar impeller ya, atau aerator ini, karena asumsi saya teman-teman sudah bisa membuat gambar ini. Yang saya ingin tunjukkan dalam persiapan geometri adalah bagaimana membuat domain-domainnya. Jadi kembali lagi lah ke gambar simulasi. Agak lambat ya teman-teman. Nah, ini kita screenshot saja ya, hanya untuk keperluan penjelasan. Biar nggak lemot komputernya. Jadi saya asumsi teman-teman sudah bisa membuat impeller atau aerator yang seperti ini menjadi satu part, bukan assembly. Selanjutnya, nah kita lihat gambar ini. Nah, kalau kita ingin membuat simulasi di ANSYS, kita harus mempersiapkan geometri. Apa yang perlu disiapkan di geometri? Yaitu domain atau daerah fluida itu bekerja. Jadi yang perlu teman-teman ketahui dalam
mensimulasikan suatu setup yang seperti ini, kita tidak perlu atau tidak bisa memasukkan model ini langsung ke ANSYS. Jadi harus dipersiapkan domainnya. Jadi domainnya apa? Nah, yang perlu diingat adalah bahwa tempat fluida, domain itu tempat fluida bekerja, tempat fluida bergerak. Jadi kalau di ANSYS itu tempat fluida bergerak didefinisikan sebagai benda solid dalam bentuk geometrinya. Untuk lebih jelasnya seperti ini, biar teman-teman tidak mengawang-awang ya. Nah, ini jadi geometri seperti ini yang akan kita masukkan ke ANSYS. Nah, ini namanya domain ya. Jadi bagaimana saya harus menjelaskan ini? Nah, ini yang dari garis tengah ini, yang ada garisnya ini sampai ke bawah. Kalau kita lihat di sini, ini adalah isi kolam. Jadi isi kolam ini itu kita buat benda solid semua. Jadi kita nggak perlu ini ya, dinding luarnya ini nggak perlu. Cuman kotak bagian dalam, dimensi bagian dalam. Jadi ini kita anggap sebagai misalnya tempat air semua, terus yang kotak di atas ini tempat udara semua. Nah, ini namanya domain fluida. Nanti kita juga harus mempersiapkan domain aeratornya. Ini domain aerator. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik, bagaimana cara mempersiapkan domain. Oke, saya akan mulai dari pertama. Ini saya save dulu ya. Saya save as baru. Tutorial aerator tutorial. Ya, kita sudah punya aerator tutorial. Nah, kalau di ANSYS benda padat ini harus menjadi benda kosong. Kita rubah di ANSYS menjadi sebuah ruangan. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya, biar nggak bingung. Susah juga untuk menjelaskannya teman-teman. Jadi saya mau membuat domain. Kita buat ini misalnya 200. Nah, pastikan domain buat aeratornya itu lebih besar dari diameter aerator itu sendiri. Jadi ini kira-kira 186 diameternya. Terus diameter domainnya harus lebih besar, berarti 200. Selanjutnya kita extrude lebarnya. Ini lebar sudu ini 40 mm. Kita harus buat domainnya lebih besar, berarti pilih 60. Nah, setelah itu, setelah menentukan jaraknya atau dimensinya, ganti pilihan bulannya, ganti
new solid, jadi solid yang baru, pilih yang ini. Nah, sudah menjadi solid yang baru. Kalau kita lihat di sini sudah ada dua benda solid. Di dalam satu file sudah ada dua benda solid. Selanjutnya kita combine. Combine base-nya itu yang domain luar. Sedangkan tool body-nya aerator yang tadi. Terus pilih option cut, apply. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah, nah, ini yang saya maksudkan, kalau benda padat di cat masuk ANSYS dia jadi benda kosong ya. Sedangkan yang benda padat ini yang part padatnya ini akan menjadi wilayah kerja fluida. Dan yang kosong-kosong ini di ANSYS justru akan menjadi permukaan padat yang akan kita pakai sebagai dinding. Oke. Sudah, kita kembalikan. Ini dia. Seperti ini ya. Ini kita beri nama, kita save as, kita beri nama domain aerator. Domain aerator. Ya. Selanjutnya kita perlu membuat domain kolam. Nah, kita lihat domain kolam ini kan tinggi kolam, ini dimensinya ya. Tinggi kolam. Jadi tinggi jarak dasar kolam sampai dengan permukaan kolam. Jadi jarak dasar ini, lantai ini sampai permukaan atasnya ini itu 150 mm. Sedangkan jarak dasar kolam sampai dengan titik tengah poros. Jadi dasar kolam sampai titik tengah poros. Sampai titik tengah poros ini. Titik tengah poros sampai dasar kolam. Itu jaraknya 155,75 mm. Dan level air yang akan kita pakai di dalam kolam ini 107 mm. Jadi kira-kira ada di sekitar sini. Kira-kira ada sekitar sini ya. Sorry. Sekitar sini ini nanti level airnya. Terus panjang kolam. Panjang kolam ini sampai sini. Itu 830 mm. Jadi kita ambil panjang yang bagian dalam ya. Yang tempat ada fluidanya. Yang dari sini sampai sini. Terus lebar bagian dalam juga yang tempat fluida. Dari dalam sini sampai sini. Hati-hati teman-teman, jangan mengambil jarak yang bagian luar. Karena kita perlu yang cuman batas tempat fluidanya aja. Next. Kalau sudah tahu dimensi-dimensinya ini, kita buat domain fluida atau domain kolamnya. Buat lagi baru. Ambil yang ini ya. Terus kita pilih. Pastikan unitnya sudah milimeter. Panjangnya tadi 830. Panjangnya 830 mm. Nah. Terus tingginya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tadi tinggi jarak atau jarak dasar kolam sampai titik tengah poros itu 155. Nah, kalau kita mau buat domain domain dalam kondisi atau dalam
Ya, dalam kondisi simulasi yang seperti ini kita buat 2 kali tingginya dari jarak lantai dasar sampai ke poros ya, ke titik pusat poros, jadi kali 2. Nah, terus kita extrude. Lebarnya tadi berapa? 720. Terus pilih simetrik. Nah, jadi ini mau kita buat sebagai domain kolam. Nah, di kolam tadi jarak dari lantai dasar, jadi ini isi dalam ya, isi dalam kolam, lantai dasar sampai poros itu 155,75. Terus kita tulis jarak lantai dasar sampai permukaan ini, lantai dasar sampai permukaan yang ini, terus tulis itu berapa tingginya, 150, tingginya 150 mm. Tak. Nah, dari kondisi ini kita tahu bahwa yang tingginya 150 ini adalah tinggi kolam. Selanjutnya yang sisanya ke atas ini adalah atmosfer atau tempat ruangan udara. Jadi di sini bebas, terus di sini ruangan kolam. Jadi ini untuk udara, di sini untuk air. Kalau sudah selesai, nah kita harus memotong atau memisahkan tempat air sama udara. Untuk apa sih dipisahkan? Nanti tujuannya di belakang adalah untuk menentukan batas-batas. Jadi dalam melakukan simulasi itu ada batas-batas yang harus kita tentukan di ANSYS. Nah, bagaimana cara membatasi kotak ini? Kita pilih split, spin toolnya ini ya, spin toolnya ini. Kita perbaiki nih gambarnya. Ini tidak boleh putus ya teman-teman. Pastikan sudah lurus. Nih, pastikan lurus ya. Nah, kalau sudah, kembali ke split, terus pilih face permukaan yang akan kita batasi. Tak. Nah, sudah otomatis ada batasnya. Jadi ini nanti batas dinding kolam. Ini dinding kolam. Yang bagian bawah itu dinding kolam. Yang bagian atas ini atmosfer udara bebas. Nah, selanjutnya ini belum selesai. Kita harus mempersiapkan lubang di tengah-tengah domain ini untuk menempatkan atau meletakkan aerator. Pilih gambar ini ya, sketch. Pastikan sudah ada di center. Nah, tadi kita ambil domain aerator kan 200. Nah, teman-teman tidak boleh naruh 200 pas. Dia harus lebih. Dalam hal ini saya ambil 201. Kenapa 201? Sebenarnya kalau dimensi domain kolamnya ini kecil, teman-teman bisa tulis 200,001. Bisa. Kalau yang
kalau domain fluida atau domain kolamnya ini kecil ya. Cuman karena dimensinya ini besar, rawan terjadi error. Errornya di mana? Errornya pas meshing. Errornya pas di meshing. Jadi teman-teman lebihkan satu. Kalau nanti tahu-tahu belakang hari di meshing error, teman-teman bisa nambah 2 mm. Jadi jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Nah, kemarin saya sudah beberapa kali nyoba yang enggak error itu ditambahin 1 mm. Kalau sudah selesai, kita cari tampilan 3 dimensinya. Terus kita extrude cut. Tak. Pilih simetri. Lebarnya tadi kita pilih domain aerator itu lebarnya 60. Cuman tidak boleh taruh 60 karena nanti akan bermasalah di meshing. Karena nanti pas simulasi di running nanti akan saling bergesekan atau overlapping permukaan-permukaan domain ini, dan itu akan membuat simulasi error. Jadi harus dilebihkan. Berdasarkan percobaan saya sebelumnya, ditambah 1 sudah cukup. Nah, sekarang kita pastikan ini sudah bolong enggak tengahnya. Nah, sudah bolong. Oke. Kalau sudah, kita save. Save di tutorial tadi, masih folder tutorial. Kita beri nama domain kolam tutorial. Kalau sudah, kita kembalikan ke tampilan awal. Pastikan sudah di save. Nah, sekarang kita perlu menggabungkan semua domain-domain ini. Kita buat penggabungannya bisa di assembly. File baru, pilih assembly. Selanjutnya pilih di folder tadi ya, folder tutorial. Pilih domain kolam terlebih dahulu. Nah, domain kolam ini sebelum diklik, klik kanan, terus pilih place grounded at origin. Nah, klik kanan lagi terus oke. Nah, kalau teman-teman milih pilihan yang tadi, dia akan otomatis berada di tengah. Jadi akan otomatis berada di tengah-tengah plane. Selanjutnya kita panggil domain aerator. Pilih sembarang saja ya. Nah, sekarang kita perlu menggabungkannya. Bagaimana menggabungkannya? Kita pergi ke ini ya, domain aerator, terus pilih originnya XY. Kita constrain dengan origin file assembly. Tapi ini pilih dulu, pilih flash, terus assembly. Nah, jadi XY terus ini. Kalau sudah apply, tadi XY sudah, sekarang YZ sama YZ. Nah,
YZ sudah. Sekarang tadi XY ya. Sekarang YZ sama YZ. Nah, sudah. Kalau sudah, kita pastikan lagi assembly kita itu tidak saling berbenturan, tidak saling memotong. Nah, oke. Kita lihat dari tampilan atas. Nah, kita lihat. Nah, ini teman-teman harus ada spasi seperti ini ya. Ini kalau kita putar orbitnya, ya ini harus ada spasi seperti ini. Kalau teman-teman assembly terus dia saling memotong, teman-teman harus rubah lagi dimensi-dimensi ini supaya tidak saling memotong. Karena akibatnya kalau dia saling memotong akan error nanti pas simulasi. Jadi pastikan ada space, ada clearance. Nah, oke. Kalau sudah selesai, kita kembalikan ke awal. Sekarang kita save filenya. Kita save menjadi all domain. Oke. Nah, kalau sudah di save, kita export. Jadi di ANSYS yang terbaru ini, kalau kita pilih langsung file inventor, dia akan error. Jadi kita perlu mengekspornya atau mengkonvertnya ke file step, file cat yang general. Jadi pilih step, terus save. Nah, sampai di sini persiapan geometri dengan cat sudah selesai. Kita bisa close. Nah, yang ini saya save terus close dulu ya teman-teman, biar teman-teman tidak bingung. Saya bikin file baru. Nah, sekarang kalau sudah sampai selesai tahap tadi, saatnya kita buka. Mungkin saya close aja dulu ini. Kita cari software workbench. Nah, ini tampilan awalnya workbench, terus pilih fluid flow fluent. Hati-hati jangan pilih yang CFX karena tutorial ini tentang fluent. Klik terus di drag ke kanan sampai berwarna merah. Nah, sekarang kita import geometri yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kita cari tadi di folder tutorial. Nah, ini kita pilih yang sudah jadi file stp, terus di open. Nah, kalau sudah tanda centang begini, pilih lagi tab geometri ini, terus edit geometry in design modeler. Nah, ini tampilan awalnya. Terus ini, loh kok ini nggak ada gambar domainnya. Kita generate dulu. Nah, sebenarnya persiapan geometri tadi kita bisa buat di sini. Bisa buat dengan fitur atau dengan aplikasi yang sudah disediakan oleh ANSYS. Cuman saya pribadi tidak terbiasa dengan user interface di ANSYS.
Jadi saya melakukan persiapan geometri untuk membuat domain-domain tadi di software CAD. Jadi sesuai selera atau kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman biasa pakai di SolidWorks, persiapan geometri tadi bisa dibuat di SolidWorks. Nah, selanjutnya kita menentukan nama-nama batas-batas domain. Jadi kita pastikan sudah terpilih ini ya. Ini terpilih ini sama ini selection filter. Nah, kalau ini nggak terpilih nih. Pastikan sudah terpilih. Terus kita pilih face atau surface, permukaan-permukaan yang akan kita jadikan batas. Jadi kita pilih dinding-dinding kolam dulu. Jadi cara milihnya klik terus tekan Ctrl. Untuk rotate tekan tombol tengah di mouse. Ya, pastikan dinding-dinding kolam ini sudah terpilih semua. Tidak ada yang terlewatkan. Terus klik kanan. Name selection. Jadi kita beri nama. Beri nama batas ini. Namanya itu terserah teman-teman mau namakan apa. Cuman saya saran pilih wall atau dinding. Terus yang ini sekarang yang bagian udaranya. Bagian udaranya teman-teman pastikan sudah terpilih semua. Terus nah, ini ada yang miss. Tadi kan sudah milih nih. Kalau masih ada tanda petir begini, pastikan di generate dulu. Nah, selanjutnya ini. Kalau sudah tanda centang hijau. Oke, ini sudah dipastikan terpilih. Klik kanan name selection. Beri nama outlet. Jadi beri nama outlet ya. Jangan beri nama yang lain. Biar otomatis dibaca oleh ANSYS bahwa wilayah ini adalah wilayah outlet. Nah, kalau ini kan belum centang hijau nih. Nah, coba kita beri nama tempat lain. Bisa nggak? Nah, ini kan nggak bisa. Kalau belum di generate, nggak akan muncul itu pilihan name selection. Jadi generate dulu. Yang ini. Pastikan sudah terpilih semua. Terus generate. Nah, coba kita panggil. Nah, ini wall. Terus yang atas outlet. Nah, sekarang selanjutnya kita beri nama yang aeratornya. Jadi kita pilih dulu yang ini. Ini dibuka. Terus klik kanan hide body. Nah, kalau sudah hide body, sekarang kita pastikan ini terklik sama ini. Kita select bagian sisi-sisi luar silinder ini, silinder domain. Terus klik kanan hide face. Jadi sembunyikan. Nah, setelah disembunyikan, nah muncul nih. Pas muncul, kita select semua permukaan ini. Jadi semua permukaan ini kita select, terus klik kanan, kita beri nama. Nah, ini menjadi dinding aerator. Jadi kalau teman-teman tulis ini aerator, misalnya ini aerator kan, ANSYS akan otomatis membaca bahwa
permukaan ini adalah benda solid, permukaan solid. Pokoknya kalau namanya selain outlet, inlet, wall atau yang simetri, teman-teman mau namakan ini misalnya baling-baling, ANSYS akan otomatis baca ini sebagai permukaan keras. Jadi biar mudah kita kasih nama saja aerator. Terus kita save, kita generate. Oke, kalau sudah langsung close saja. Nah, tadi ada yang lupa nih, di save dulu projectnya. Kita cari save projectnya di tutorial tadi, simulasi atau tutorial simulasi.